Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Miftahul Ulum Hasanah, NIM 20051204015. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai cabling kabel UTP. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Materi yang pertama yaitu komponen dasar penyusun jaringan LAN. Yang pertama ada software atau perangkat lunak jaringan yang terdiri dari sistem operasi dan driver. Yang kedua ada hardware atau perangkat keras jaringan yang terdiri dari server atau workstation. Yang ketiga ada alat jaringan yang terdiri dari USB modem atau wireless, ada wireless router, ada switch atau hub, ada router, ada kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, dan konektor RJ45. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kabel UTP saja. Apa sih kabel UTP itu? Kabel UTP singkatan dari Unsealed Twist Pair merupakan kabel terbuat dari tembaga yang berfungsi sebagai salah satu media transmisi yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan lokal atau LAN, Local Area Network. Kabel UTP juga bisa diartikan sebagai kabel pasangan berlilin atau terbelit tanpa pelindung. Fungsi lilitan ini adalah sebagai eliminasi terhadap induksi dan kebocoran. Lalu selanjutnya, apa kabel STP itu? Kabel STP merupakan sebuah bagian dari kabel yang terbuat dari tembaga dengan adanya dua pembungkus. Jadi, setiap bagiannya memiliki pelindung yang terbuat dari timah dan setiap pasangnya pasti dilapisi oleh pelindung. Selanjutnya, karakteristik kabel UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel di mana setiap warnanya berpasang-pasangan. Yang kedua, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps dan maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Selanjutnya, menggunakan konektor RJ45. Yang keempat, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Yang kelima, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Dan yang terakhir, tidak memiliki pelindung atau shield. Materi selanjutnya yaitu kategori kabel UTP. Terdapat 8 kategori kabel UTP, yakni yang pertama, kabel dengan kategori 1 yang berfungsi untuk mengkomunikasikan telepon atau mentransmisikan data kecepatan rendah sehingga tidak cocok untuk mentransmisikan data. Yang kedua, yakni kabel kategori 2 biasa dipakai untuk mentransmisikan data dengan kecepatan sampai dengan 4 Mbps atau megabits per second. Selanjutnya, kabel kategori 3 biasa digunakan pada 10 baset network. Berfungsi sebagai transmisi data dengan kecepatan sampai 1 Mbps. 10 baset kependekan dari 10 Mbps baseband pair. Selanjutnya, kabel kategori 4 biasa digunakan pada topologi token ring mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 16 Mbps. Selanjutnya, kabel dengan kategori 5 biasa digunakan sebagai alat transmisi data dengan kecepatan sampai 100 Mbps. Selanjutnya, kabel kategori 5E berfungsi sebagai alat transmisi data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps atau 1 Gbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 100 MHz. Selanjutnya, kabel kategori 6 biasa digunakan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps atau 1 Gbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 200 MHz. Terdapat separator yang terbuat dari plastik berfungsi untuk memisahkan keempat pair di kabel tersebut. Selanjutnya, kabel kategori 7 ini merupakan kabel gigabit Ethernet atau 1 Gbps. Frekuensi sinyalnya bisa sampai 400 MHz. Selanjutnya, ada jenis pemasangan kabel UTP. Yang pertama ada straight through cable, yang kedua ada crossover cable. Bisa dilihat
straight through cable, kuncinya adalah ujung-ujung kabel memiliki warna yang sama karena memang susunannya sama. Sedangkan pada crossover cable, kuncinya adalah ujung-ujung kabel memiliki warna yang berbeda. Di sini bisa dilihat pada straight through cable, urutan warnanya baik ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang lain itu sama, yakni putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Sedangkan pada crossover cable, urutan warna pada ujung kabel yang pertama yaitu putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat, dan coklat. Sedangkan pada ujung yang kedua yaitu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Materi selanjutnya yaitu standar warna kabel UDP. Terdapat dua standar warna kabel, yakni 568A yang memiliki urutan warna. Yang pertama putih hijau, yang kedua hijau, yang ketiga putih orange, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam orange, yang ketujuh putih coklat, dan yang kedelapan coklat. Standar warna kabel yang kedua yakni standar kabel 568B yang memiliki urutan pertama putih orange, yang kedua orange, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, dan yang kedelapan coklat. Dari setiap warna kabel memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada warna putih orange berfungsi sebagai penghantar paket data. Pada warna putih hijau berfungsi sebagai penghantar paket data juga. Pada warna putih biru berfungsi sebagai penghantar paket suara, dan pada warna putih coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Materi selanjutnya yaitu perbedaan fungsi straight through dan crossover cable, yaitu pada straight through cable berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda dalam satu jaringan komputer, seperti contohnya switch dengan router, switch dengan PC, dan switch dengan hub. Sedangkan pada crossover cable berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, seperti switch dengan switch, PC dengan PC, dan router dengan router. Secara umum, fungsi kabel UDP ada 4. Yang pertama yaitu menghubungkan komputer dengan komputer lain. Yang kedua, kabel UDP digunakan untuk membuat USB extender. Yang ketiga, menghubungkan komputer atau router dengan hub atau switch. Yang keempat, untuk pembuat extender atau pemanjang kabel printer. Kelebihan kabel UDP: yang pertama, memiliki harga yang relatif murah. Yang kedua, memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel SDP, yang memudahkan proses instalasi suatu jaringan. Yang ketiga, lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel SDP. Hal ini karena kabel UDP tidak memiliki pelindung aluminium foil. Dan yang keempat, proses pemeliharaan jaringan dari kabel UDP cukup mudah dibanding dengan kabel SDP. Selain kelebihan, juga terdapat kekurangan kabel UDP. Yang pertama, mudah terkena gangguan interferensi elektromagnetik dari perangkat lain. Yang kedua, karena termasuk dalam kategori kabel unsealed, maka kabel ini mudah terkupas. Yang ketiga, transmisi data cenderung lambat sehingga kalah dengan kabel fiber optik yang terkenal akan kecepatannya. Yang keempat, jarak jangkauan kabel UDP cukup terbatas, hanya berkisar 100 meter. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk skala besar. Berikut merupakan gambar pemasangan kabel UDP yang telah saya buat. Dapat dilihat ini kabelnya sudah berfungsi karena pada tester jaringannya sudah menunjukkan kalau kabelnya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara pemasangan kabel UDP. Kali ini saya menggunakan jenis pemasangan crossover cable. Tutorial crimping kabel UDP. Siapkan bahan-bahan, ada kabel UDP, yang kedua ada tang crimping, yang ketiga ada tester jaringan, dan yang keempat ada RJ45. Yang pertama, kupas kabel UDP sekitar 2 cm.
Lalu pisahkan lilitan kabel. Lalu potong bagian yang tidak diperlukan. Itu opsional ya, cuma buat kerapian aja. Kemudian urutkan kabel dengan menggunakan tipe standar warna T568A, yakni putih, hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Kemudian langkah selanjutnya, rapikan kabel biar lurus gitu ya. Biasanya aku dengan cara kayak gini sih, dilurusin sampai lurus. Lalu jangan lupa cek warnanya juga ya, jangan sampai salah. Terus kalau udah dirasa lurus, cocokkan dengan konektor RJ45 nya, lalu potong kabel. Jangan lupa untuk dicek kembali warnanya supaya tidak tertukar. Oke. Jika sudah, pasang konektor RJ45 nya. Bagian yang ada munculnya itu di belakang ya. Ini kalau sudah ditekan sampai rapat dan nggak bisa lepas. Jika sudah, crimping kabel dengan menggunakan tang crimping. Oke, jika dirasa sudah rapat, nggak bisa lepas, itu lakukan hal yang sama pada ujung yang satunya. Kupas kabel dengan menggunakan tang crimping sekitar 2 cm, lalu potong kabel yang tidak diperlukan. Jika sudah, uraikan lilitan kabel supaya kabel terurai masing-masing. Lalu urutkan kabel sesuai standar warna T568B, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya luruskan kabel. Jangan lupa dicek lagi warnanya sesuai standar warna B. Kemudian kalau dirasa sudah lurus, cocokkan dengan RJ45. Lalu potong kabelnya. Jika sudah, jangan lupa cek lagi warnanya. Oke, sesuai standar warna standar B. Kalau sudah dirasa sesuai, pasang konektor RJ45 nya. Tekan terus sampai rapat ya, nggak bisa lepas. Oke, kalau sudah, crimping kabel dengan menggunakan tang crimping. Tekan tang crimpingnya. Oke, kalau sudah, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengecekan kabel sudah berfungsi apa belum dengan menggunakan tester jaringan. Ambil tester jaringan dan remote-nya, kemudian tancapkan satu ujung kabel pada tester jaringan, dan satunya lagi pada remote tester jaringan. Kemudian tekan tombol power.
lalu tekan pair. Oke, kalau tester jaringan sudah berbunyi tit gitu, artinya kabel sudah benar, sudah bisa digunakan dan berfungsi dengan baik. Jika sudah, klik tombol power untuk mematikan. Terima kasih telah menonton video saya mengenai kabeling kabel UTP sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.